wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kelas. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Menurut Usman, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan yang memberikan untuk menggunakan fasilitas belajar kelas untuk bermacam-macam kegiatan agar mencapai hasil yang baik. Kemudian ada tujuan khusus. Tujuan khususnya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik bekerja dan belajar, serta membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Tujuan pengelolaan kelas pada umumnya untuk penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar peserta didik, sehingga subjek didik terhindar dari masalah yang mengganggu seperti peserta didik yang mengantuk, enggan mengerjakan tugas, terlambat masuk kelas, dan mengajukan pertanyaan aneh dan lain sebagainya. Tujuan pengelolaan kelas bukan hanya itu saja. Tujuan pengelolaan kelas dapat berupa mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik itu lingkungan belajar ataupun kelompok, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi belajar dan mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung untuk memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Keempat, yaitu untuk membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individu. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dipengaruhi oleh faktor inter, yaitu emosi, pikiran, perilaku, kepribadian, intelektual, biologis, dan psikologis, serta faktor ekster, yaitu lingkungan belajar, jumlah siswa, pengelompokan, dan penempatan siswa. Kelas dengan jumlah siswa lebih banyak cenderung lebih rawan konflik dibandingkan kelas dengan sedikit siswa. Untuk mengurangi gangguan dalam pengelolaan kelas, beberapa prinsip penting yang harus diterapkan guru adalah: yang pertama, hangat dan antusias. Guru yang ramah dan antusias dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, tantangan. Menggunakan metode pembelajaran yang menantang dapat meningkatkan motivasi dan mengurangi perilaku menyimpang. Yang ketiga, bervariasi, yaitu menggunakan berbagai media, metode, dan pola interaksi agar siswa dapat fokus dan tidak bosan. Yang keempat, keluasan, yaitu guru harus fleksibel dalam mengubah strategi mengajar untuk mencegah gangguan dan menjaga efektivitas pembelajaran. Yang kelima, penekanan pada hal positif, yaitu lebih menyoroti perilaku baik siswa dengan penguatan positif daripada fokus pada kesalahan mereka. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Guru harus menjadi contoh dalam kedisiplinan agar siswa dapat mengembangkan tanggung jawab dan disiplin diri. Komponen-komponen pengelolaan kelas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal
terbagi menjadi 3. Yang pertama, sikap guru, yaitu guru harus peka terhadap situasi kelas dengan cara memperhatikan siswa, mendekati mereka, memberikan pertanyaan, dan merespon gangguan secara efektif. Yang kedua, membagi perhatian, yaitu menggunakan komunikasi visual atau kontak mata, ekspresi wajah, dan verbal, yaitu instruksi dan teguran, untuk menjaga keterlibatan siswa. Yang ketiga, pemusatan perhatian kelompok, melibatkan tanda nonverbal, penghentian jawaban, pengarahan yang jelas, penghentian penguatan, serta kelancaran dan percepatan dalam mengajar. Yang kedua, pengembangan kondisi belajar yang optimal. Terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, modifikasi tingkah laku, yaitu menggunakan penguatan positif atau negatif untuk membentuk perilaku siswa yang diinginkan. Yang kedua, pendekatan pemecahan masalah kelompok, yaitu melibatkan siswa dalam menemukan solusi bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang konduktif. Yang ketiga, menemukan dan mengatasi perilaku bermasalah, yaitu guru harus mampu mengidentifikasi dan menangani gangguan yang dapat menghambat proses belajar. Oke, selanjutnya pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai faktor. Permasalahan anak didik adalah faktor utama yang dilakukan guru, tidak lain adalah untuk meningkatkan kegairahan peserta didik, baik secara berkelompok maupun secara individual. Pendekatan dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ada pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk mentaatinya. Yang kedua ada pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik, tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberi ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Yang ketiga ada pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Yang keempat ada pendekatan resep. Pendekatan resep dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi dalam kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan atau pelaksanaan akan mencegahnya munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran dengan baik. Yang keenam ada pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini yaitu untuk mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku bertolak dari sudut pandangan psikologi behavioral.
Program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik harus diusahakan menghindarinya sebagai penguatan negatif yang pada suatu saat akan hilang dari tingkah laku peserta didik atau guru yang menjadi anggota kelasnya. Untuk itu, pendekatan tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas. Pada gilirannya, tingkah laku tersebut akan dihindari. Yang ketujuh, selanjutnya yang ketujuh yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini akan tercapai dengan maksimal hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan ini meliputi antara guru dan peserta didik. Dalam hal ini, guru adalah kunci dari pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan hubungan antar pribadi di kelas untuk terciptanya hubungan guru dan peserta didik yang positif, dengan sikap mengerti dan sikap mengayomi satu sama lain dengan sikap melindungi. Yang kedelapan, ada pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, peran guru itu untuk mendorong perkembangan dan kerjasama antar kelompok, sehingga mereka saling berinteraksi dan saling produktif. Selain itu, guru juga harus menjaga kondisi itu agar tetap baik dengan cara mengawasi peserta didik dalam melakukan pendekatan secara kelompok. Untuk menjaga kondisi kelas tersebut, guru harus dapat mempertahankan semangat yang tinggi, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah pengelolaan. Yang kesembilan, pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut. Penggunaan pendekatan itu dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu atau dalam situasi lain untuk mengkombinasikan dan atau untuk pendekatan tersebut. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar berjalan efektif dan efisien. Kemudian, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pengelolaan kelas. Yang pertama adalah guru. Tipe kepemimpinan guru yang otoriter atau kurang demokratis dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaan kelas. Format belajar mengajar yang monoton juga dapat menyebabkan siswa bosan dan frustasi. Selain itu, kepribadian guru yang tidak adil, tidak objektif, dan tidak fleksibel dapat menimbulkan masalah, serta kurangnya pengetahuan guru tentang pengelolaan kelas dan pendekatan pengelolaan juga dapat menjadi penghambat. Kemudian, faktor berikutnya adalah peserta didik. Kurangnya kesadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas atau sekolah dapat menjadi penyebab utama masalah. Tingkah laku peserta didik di kelas juga mencerminkan keadaan keluarga mereka. Faktor berikutnya ada keluarga. Sikap otoriter orang tua dapat tercermin dari tingkah laku peserta didik yang agresif atau pasif. Peserta didik yang sering membuat masalah biasanya berasal dari keluarga yang tidak utuh. Itulah pentingnya hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan rumah agar terdapat keselarasan antara situasi dan tuntutan dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Faktor yang berikutnya ada fasilitas. Jumlah peserta didik yang terlalu banyak di dalam kelas dapat menyulitkan pengelolaan.
Ruangan kelas yang kecil dibandingkan dengan jumlah peserta didik juga menjadi hambatan. Selain itu, kurangnya ketersediaan alat-alat sekolah atau kelas yang tidak sesuai juga menjadi faktor penghambat. Kemudian kondisi ruang kelas yang memprihatinkan seperti dinding kelas yang retak, kaca jendela yang rusak, dan kondisi bangku meja yang sudah tua, dan sarana prasarana lain yang tidak memungkinkan juga menjadi faktor penghambat. Kemudian yang terakhir ada metode dan sistem penyajian bahan pelajaran. Guru yang kurang menguasai sistem penyajian yang menarik dan memotivasi, serta terlalu terikat pada satu metode saja, juga menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan kelas. Mengapa pengelolaan kelas itu penting? Nah, pengelolaan kelas sangat penting dalam pendidikan karena berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Mulyasa, tahun 2006, ada 3 syarat utama dalam pembangunan pendidikan. Yang pertama ada sarana gedung, yang kedua buku berkualitas, dan yang terakhir ada guru berprofesional. Guru berperan besar dalam membantu perkembangan peserta didik melalui kegiatan mengajar dan mengelola kelas. Nah, pengelolaan kelas ini menciptakan suasana yang kondusif untuk proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Hal ini melibatkan pengaturan lingkungan kelas, penguatan hubungan antara guru dan peserta didik, serta pembuatan aturan kelompok yang produktif. Sebagaimana diungkapkan oleh Zamaroh tahun 2006, pengelolaan kelas adalah tantangan bagi guru, baik pemula maupun berpengalaman. Karena tingkah laku peserta didik sangat berpengaruh. Oleh karena itu, pengelolaan kelas yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Baik, segitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.